Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bekerja Memperoleh Makanan Kekal yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 6 ayat 27a. Yesus bersabda, "Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam Injil hari ini, kita mendengar nasihat Yesus yang amat penting. Nasihat Yesus ini mengarahkan pandangan para pengikut dan orang-orang yang mendengarkan perkataan Yesus supaya mengutamakan makanan yang bersifat abadi. Dikisahkan bahwa sesudah Yesus memberi makan 5.000 orang, semakin banyak orang mencari Yesus. Ketika menemukan Yesus, mereka berkata, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kamu mencari Aku, bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang. Bekerjalah bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu. Sebab Dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya." Lalu kata mereka kepada Yesus, "Apakah yang harus kami buat agar kami mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah?" Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Saudara-saudari terkasih, banyak tindakan Tuhan Yesus yang tidak biasa dan berada di luar pikiran orang-orang Israel. Misalnya, Tuhan Yesus memberi makan kepada 5.000 orang laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak, hanya dengan 5 roti dan 2 ikan kecil. Dari rentetan tindakan Tuhan Yesus yang menggemparkan dan mengguncang tanah Israel dan sekitarnya, membuat Tuhan Yesus dengan cepat dan mudah menjadi sorotan dan perbincangan bagi semua orang. Orang-orang yang memperbincangkan tindakan dan kehebatan Tuhan Yesus tidak hanya kalangan bawah seperti petani, nelayan, dan rakyat jelata, namun juga kalangan atas seperti orang Farisi dan ahli Taurat. Padahal sebelum Yesus ada, para ahli Taurat dan orang Farisi lah yang jadi pusat perhatian dan sorotan jika berkaitan dengan hal-hal agama. Tetapi sejak Tuhan Yesus hadir dan mulai berkarya, orang Israel lebih suka dan tertarik dengan ajaran dan tindakan Yesus daripada pemuka agama Israel. Saudara-saudari terkasih, sikap orang-orang Israel yang mencari Yesus
dipandang oleh Yesus sebagai tindakan yang kurang baik. Selain itu, tindakan mereka yang sangat gencar untuk mencari Yesus menunjukkan bahwa mereka belum dewasa dalam iman kepada Allah. Oleh karena itu, Yesus berpesan agar mereka tidak hanya bekerja untuk memperoleh makanan yang akan binasa, tetapi juga bekerja untuk memperoleh makanan yang tidak binasa. Memang masalah perut, yakni soal makan dan minum untuk kebutuhan hidup sehari-hari, sangat penting. Kita akan berdosa kalau kita tidak bekerja. Dengan bekerja kita pun dibebaskan dari hal-hal yang jahat. Orang-orang yang tidak bekerja akan menjadi malas dan tidak bergairah hidupnya. Akibatnya, mereka akan menjadi beban bagi keluarga dan masyarakat. Orang yang tidak mau bekerja juga akan dengan mudah diajak atau tergoda untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tercela seperti mencuri, merampok, atau korupsi. Namun, Yesus mengingatkan kepada orang Israel dan kepada kita umat Kristiani supaya kita juga berjuang dan bekerja untuk memperoleh makanan yang kekal. Saudara-saudari terkasih, makanan yang bisa binasa kita peroleh dari mana saja. Makanan yang kita makan setiap hari pun hanya berguna selama kita hidup di dunia. Setelah mati, tubuh kita akan hancur dan menjadi tanah. Tetapi makanan yang tidak bisa binasa hanya kita peroleh lewat Yesus. Dan makanan yang tidak dapat binasa itu pertama-tama adalah tubuh Yesus yang kita sambut dalam perayaan Ekaristi. Walaupun bentuk dari hostia yang adalah tubuh Yesus sendiri biasa-biasa saja dan kelihatannya kecil, tetapi khasiatnya sungguh luar biasa. Kalau kita makan dalam keadaan lapar, maka nasi satu piring bisa habis. Sebaliknya, kalau kita sakit, bahkan sakit keras, kita tidak perlu makan obat satu piring. Kita cuma makan satu atau beberapa butir pil ukuran kecil saja, kita bisa sembuh. Sama halnya dengan hidup kita. Hanya dengan pergi ke gereja setiap hari Minggu dan menyambut tubuh Yesus yang ukuran dan bentuknya kecil, kita bisa memperoleh hidup kekal. Selain tubuh Yesus, makanan yang membawa kita menuju kehidupan yang kekal adalah sabda Tuhan. Sabda Tuhan penting untuk kita pahami dan amalkan. Apakah kita sudah bekerja memperoleh makanan yang bisa binasa dan juga bekerja untuk memperoleh makanan yang tidak dapat binasa? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau datang ke dunia bukan hanya membuka jalan, tetapi juga memberi kami makanan yang tidak binasa, yakni sabda dan tubuh-Mu yang kami sambut dalam Ekaristi. Semoga kami rajin menyambut tubuh-Mu, mendengar serta mengamalkan sabda-Mu. Doa ini kami persembahkan dalam nama Yesus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga
kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.